Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 1. Dia berlutut di genangan darah, berusaha mati-matian untuk membangunkan mayat yang semakin kaku ketika dia terkejut oleh suara langkah kaki yang tiba-tiba. Dia mengambil pistolnya dari genangan darah dan mengarahkannya ke orang yang datang ke arahnya sambil berteriak, "Aku akan membunuhmu." Tidak peduli berapa kali dia menekan pelatuk, peluru tidak bergerak. Sosok yang mendekat itu berkata dengan nada mengejek, "Hahaha, sungguh kejadian yang luar biasa. Detektif hebat Aaron Carter, benar-benar membunuh atasan dan rekannya dengan tangannya sendiri. Aku tidak sabar untuk melihat berita utama di surat kabar besok." Amarah membuncah di dada Aaron Carter, siap meledak kapan saja. Ia melempar senjatanya dan bergegas menuju penjahat yang telah memojokkannya. Sebelum Aaron sempat mendekat, pihak lain tiba-tiba mengeluarkan pipa besi dari belakang mereka dan menghantamkannya ke kepala Aaron Carter. Aaron Carter jatuh ke tanah, darah segar membasahi pelipisnya. Orang misterius itu menjatuhkan pipa besi itu ke lantai, suaranya nyaring dan menusuk telinga. "Dengar baik-baik, mulai sekarang, detektif hebat Aaron Carter akan menghilang selamanya. Jika aku berhasil mencium jejakmu setelah ini, aku akan memburumu dan merenggut semua yang kau sayangi sekali lagi." Sosok tak dikenal itu kemudian tertawa dan menghilang ke dalam kegelapan. Barry Chen tersentak bangun. Di kaca spion, ia melihat wajah yang basah oleh keringat, dan ia merasa penampilannya menyerupai orang asing. Meskipun ia dengan senang hati akan mengorbankan seluruh hidupnya untuk melupakan masa lalunya, malam yang berlumuran darah dan kotor itu akan berulang kali muncul dalam mimpinya, menyiksanya. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari kotak sarung tangan dan mengocoknya, hanya untuk mendapati bahwa bungkusnya sudah kosong, jadi dia melemparkannya kembali ke dalam kotak sarung tangan dengan kesal. "Sial, saya berkeringat lagi." Meskipun saat itu masih awal musim gugur yang lama benar-benar tak kenal ampun. Saat musim berganti, jika Anda tidak memperhatikan perubahan cuaca, Anda akan masuk angin. Kami para pengemudi bekerja di sebuah profesi yang tidak memberi kami kebebasan dan kemewahan untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Dia melirik jam dan menyadari bahwa sudah pukul 2 pagi, hampir waktunya untuk pulang dan mandi air hangat sebelum tidur. Terdengar bunyi bip dari telepon Barry, yang memberitahunya tentang orderan baru. Penumpang yang memesan jasanya berada 1 kilometer jauhnya. Dia melihat tujuan yang diinginkan penumpang dan menyadari bahwa itu searah dengan perjalanan menuju rumahnya. Pulang ke rumah sambil menghasilkan cukup uang untuk membeli beberapa tusuk sate, kenapa tidak? Dia mengklik untuk mengonfirmasi pesanan dengan cara yang terlatih, lalu menyalakan mobil. Sosok perempuan muncul di depan lampu depan mobil, jadi Barry dengan sia-sia menyisir rambutnya yang berantakan di mana-mana. Sepasang kaki ramping dan cantik seputih salju melangkah anggun ke arah kursi belakang dan membuka pintu. Si cantik membungkuk untuk masuk, dan mata Barry mengawasinya melalui kaca spion, melirik ke bawah. Dia setidaknya deh. Kita mau kemana, cantik? Jangan bicara omong kosong seperti itu. Bukankah di aplikasi sudah mengatakan bahwa kita harus pergi ke Hotel Monarco? Si cantik mengeluh terus terang. Setelah mobil dinyalakan, wanita cantik itu mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya. Barry Chen mengulurkan 2 jari ke arahnya, dan dengan tidak sopan berkata, "Ayolah, aku lupa membeli rokok," dan keinginan untuk merokok itu sangat sulit ditahan. Satu-satunya jawaban yang didapatnya adalah tatapan meremehkan yang ditujukan padanya sebelum si cantik memutar matanya dan meletakkan kembali rokoknya. "Baiklah." Barry Chen melanjutkan pembicaraan ketika tidak ada lagi yang bisa dikatakan, "Kamu pergi ke hotel sendirian sampai larut malam, dan pacarmu tidak datang menjemputmu. Itu terlalu tidak bertanggung jawab. Aku hanya menemui seorang teman." Jawaban klasik. Di malam hari, tidak baik jika Anda bertemu orang jahat. Orang jahat. Si cantik mencibir, tidak mungkin kata-kata "orang jahat" akan tertulis di wajah mereka. Itu belum tentu benar. Aku tidak membohongimu, jika benar-benar ada pembunuh yang masuk ke mobilku, aku akan bisa menebak 9 dari 10 karakternya yang sebenarnya. Oh, kalau begitu, kenapa kau tidak memberitahuku seperti apa rupa seorang pembunuh? Oh, pembunuh. Mereka biasanya punya mata yang licik, punya sikap waspada, dan sangat sensitif dan mudah tersinggung.
Seringkali, mereka akan menghindari membicarakan keadaan mereka. Si cantik mendengus, kau membuatnya terdengar seperti kau punya pengalaman sebelumnya dalam hal ini. Merasa seolah-olah mereka telah mengobrol selama beberapa waktu, Barry menebalkan kulitnya dan bertanya, mari kita tambahkan satu sama lain di WhatsApp, cantik. Kau mengatakan apa? Hanya ingin mengenalmu, mengapa kamu bersikap sangat waspada? Maaf, aku rasa aku tidak perlu mengenal orang sepertimu. Baiklah, baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Barry dengan cekatan menarik kembali pasukannya yang maju, maksudnya itu adalah sebuah pepatah yang menggambarkan orang-orang yang pandai menghentikan laju mereka saat keadaan menjadi kacau. Setelah terdiam beberapa saat, wanita cantik itu mengeluarkan ponsel dari tasnya dan melirik Barry Chen melalui kaca spion. Kemudian dia mengetik pesan di ponselnya. Sayang, pengemudi ini tidak mau berhenti bicara. Sangat menyebalkan. Pada pagi hari tanggal 11 September, sekitar 100 meter dari jembatan di Jalan Kamboja, ditemukan sesosok tubuh wanita di tepi sungai. Almarhum berusia sekitar 25 tahun, bertubuh ramping, dan memiliki wajah yang cantik. Pakaian almarhum rusak dan robek, serta terdapat bekas tali di lehernya. Laporan awal yang disiapkan oleh pemeriksa mayat mengidentifikasi bahwa penyebab kematiannya adalah pencekikan dari belakang. Wanita itu juga melakukan hubungan seksual sebelum kematiannya. Kami kemudian menemukan tas yang dibawa almarhum sekitar 300 meter ke hilir. Tas itu berisi kartu identitas, telepon, dan barang-barang pribadi lainnya. Setelah diselidiki, dapat dipastikan bahwa uang tunai $200 yang dibawa almarhum telah diambil. Ponselnya tidak dapat dihidupkan setelah basah kuyup di sungai. Setelah diperbaiki, dua pesan terakhir yang dikirim almarhum kepada pacarnya terungkap. Pesan pertama adalah sebagai berikut, sayang, pengemudi ini tidak mau berhenti berbicara. Sangat menyebalkan. Pesan kedua yang ditemukan menyatakan, baru saja turun, dan saya pikir ada seseorang yang mengikuti saya. Polisi mendatangi pacar korban, yang mengonfirmasi bahwa ia telah menerima dua pesan teks tersebut. Saat ini, kami sedang mencoba menghubungi platform taksi online untuk menyelidiki situasi pribadi pengemudi. Setelah Kapten Unit Investigasi Kriminal, Bara Lin, menggunakan nada tenang untuk membacakan rincian kasus, mereka yang diam mendengarkan pidatonya mulai bergerak. Apakah ini kasus pembunuhan pengemudi taksi online yang lain? Apakah kualitas pengemudi taksi online saat ini sangat buruk? Saya pikir platform curang yang memperbolehkan pengemudi seperti itu bekerja seharusnya dilarang. Jangan langsung mengambil kesimpulan begitu saja. Saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah pengemudi online. Dengan menggunakan waktu kematian sebagai kesimpulan, insiden itu terjadi sekitar pukul 3 pagi, dan lalu lintas di sekitar jembatan itu sepi, jadi kemungkinan pembunuhnya adalah pengemudi sangat tinggi. Bara Lin mengetukkan tangannya ke meja beberapa kali, dan bawahannya langsung terdiam. Bara Lin melanjutkan, taksi online, pemerkosaan, pembunuhan, dan seorang wanita muda. Kurang dari sebulan setelah pembunuhan taksi online terakhir, saya tidak menyangka kata-kata ini akan muncul lagi dalam berkas kasus. Begitu kasus ini terungkap ke publik, akan ada dampak sosial yang sangat besar, jadi atasan sangat mementingkan dan memberi perhatian khusus pada kasus ini. Mereka telah memerintahkan kita untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Saya akan menahan tekanan dari atasan dan media. Kasus ini akan diselidiki seperti biasa. Karena itu, semua liburan selama 2 hari ke depan dibatalkan. Jika biasanya Anda tidur selama 7 jam, sekarang Anda akan tidur selama 5 jam. Berjuanglah untuk hasil dalam 48 jam ke depan. Apakah semua orang yakin bahwa mereka akan dapat membuahkan hasil? Biasanya, kata-kata ini akan sangat kasar dan tegas. Namun, ketika kata-kata itu diucapkan oleh Bara Lin, kata-kata itu membawa aura yang kuat dan tenang. Banyak polisi wanita yang menyaksikan pidato Bara Lin yang tenang dan kalem, memiliki bintang di mata mereka. Sedangkan bagi para perwira pria, mereka hanya bisa melihat rekan-rekan wanita mereka yang sedang kasmaran dan mendesah. Membandingkan diri dengan orang lain akan mengakibatkan matinya semua kegembiraan dalam hidup Anda. Kami yakin, jawab para anggota kesatuan itu serempak. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan tugas. Howard tua, bawa orang untuk memeriksa kembali area tempat kejadian perkara.
Para petugas meninggalkan ruang rapat dengan cepat. Bara Lin sedang mengemasi berkas-berkas kasus ketika tiba-tiba dia melihat tatapan di belakangnya. Tangannya berhenti sebentar, lalu melanjutkan menata materi-materinya. Tanpa menoleh, dia bertanya, "Kalian masih tidak mau pergi? Mengapa Anda selalu menugaskan saya pada tugas-tugas yang tidak relevan dan tidak penting seperti memeriksa hubungan interpersonal almarhum?" Petugas perempuan itu bertanya dengan nada agresif. "Tidak relevan dan tidak penting. Bagi saya, tidak ada yang tidak relevan dan tidak penting. Setiap tugas merupakan komponen penting dari penyelidikan. Anda hanya perlu mematuhi perintah." Apa yang kau katakan kedengarannya bagus. Itu hal yang sama setiap saat. Semua tugas yang berbahaya dan sulit tidak pernah diberikan kepadaku. Apakah aku akan selalu menjadi gadis kecil yang tidak tahu apa-apa yang tidak akan pernah tumbuh dewasa di matamu? Bara Lin, aku berlatih di Akademi Polisi selama 4 tahun untuk menjadi polisi yang sukses, bukan hanya untuk keluar dan menikmati hidup dengan santai. Bara Lin akhirnya berbalik, menatap mata wanita itu penuh pertanyaan. Ekspresinya melembut. "Adik, aku, Kapten Lin." Petugas wanita itu tiba-tiba meninggikan suaranya, apakah pantas menyapa seseorang dengan cara yang begitu intim di dalam kantor polisi? Dia berjalan menuju pintu dan berhenti sejenak. "Saudaraku, aku akan membuatmu mengakui jasaku melalui kontribusi yang aku berikan dalam kasus ini." Menatap punggungnya saat dia pergi, wajah Bara Lin menampakkan senyum pahit. Bab 2. Davina Lin pergi ke garasi bawah tanah karena kebiasaan, mengingatkannya bahwa mobilnya sedang diperbaiki di bengkel. 2 minggu lalu, dia menabrakkan mobilnya saat mengejar seorang tersangka. Dia melanggar lebih dari selusin peraturan lalu lintas dalam satu tarikan napas, jadi semua poinnya dikurangi dari SIM-nya. Dia juga menerima tindakan disiplin yang berat karena dia tidak mematuhi perintah dengan bertindak seperti itu. Merasa terganggu dengan kenangan itu, dia mulai berjalan keluar, ketika tiba-tiba, sebuah mobil membunyikan klakson ke arahnya. Sebuah sedan polisi melambat dan berhenti di sampingnya. Sebuah wajah tersenyum muncul di balik jendela, yang perlahan diturunkan. "Davina, aku akan mengantarmu." "Tidak perlu." Davina Lin menolak dengan tegas. "Bertengkar dengan kakakmu lagi." Berdasarkan nada dan ekspresinya, Henry Hamilton yang pintar menebak dengan tepat apa situasinya. "Mengapa kamu bersikap begitu tidak senang? Kapten Unit Investigasi Kriminal adalah saudaramu secara sedarah. Yang lain bahkan tidak bisa berharap untuk mengembangkan hubungan yang begitu dekat dengan Kapten, tidak peduli seberapa besar mereka mendambakannya. Jika aku jadi kamu, aku akan tersenyum, bahkan dalam mimpiku." Davina Lin tiba-tiba berhenti dan mengangkat alisnya, sambil berteriak, "Di mata semua orang, aku hanyalah adik perempuan Kapten. Tidak ada yang pernah menganggapku hanya sebagai Davina Lin. Jika kau sangat ingin menjadi adik perempuannya, silakan saja. Aku tidak akan menginginkan posisi ini dalam 1.000.000 tahun." Setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan meninggalkan garasi. "Aku hanya membicarakannya dengan santai." Apa yang membuatnya begitu marah dalam pembicaraan itu? Henry Hamilton menggaruk kepalanya dengan bingung. Setelah melewati beberapa persimpangan, Davina Lin memperkirakan bahwa dia tidak akan bertemu Henry lagi, karena dia telah menghindari rute yang biasa dilalui Henry saat meninggalkan kantor polisi. Davina Lin mengeluarkan ponselnya dan memesan taksi online. Pengemudi itu tampaknya menerima pesanan dalam hitungan detik, tetapi setelah menunggu selama 5 menit, ikon mobil di peta masih belum bergerak. Davina Lin menelepon pengemudi itu. "Apa yang terjadi? Saya sudah berdiri di sini selama 5 menit. Pengemudi itu menjawab tanpa rasa bersalah, "Maaf, cantik, saya sedang dalam situasi yang sulit. Apakah Anda bersedia berjalan kaki ke sini? Lupakan saja. Aku akan memanggil mobil lain." Tidak, aku akan memberimu diskon 20%, oke. Apa kau melihat restoran semur daging sapi di seberang jalan? Saya bisa melihatnya. Ada apa? Ada gang kecil di sebelahnya. Kau akan bisa melihatku begitu kau menyeberang jalan. Sangat merepotkan. Davina Lin menutup telepon dan menyeberang jalan, lalu berjalan ke gang. Awalnya, dia mengira situasi yang dibicarakan pengemudi itu adalah kemacetan lalu lintas, tetapi hampir tidak ada mobil di sekitar. Ada seorang parubaya di pinggir jalan yang sedang mencuci mobil, menggunakan selang yang diambil dari dapur restoran terdekat.
Itu adalah mobil Suzuki Ciaz merah. Davina Lin memverifikasi plat nomor dan memastikan bahwa ini adalah taksi online yang dimaksudkan untuk menjemputnya. Davina Lin berjalan mendekat dan menyilangkan lengannya saat dia berdiri di samping pengemudi. Pengemudi itu sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, dan mengeluh sambil mencuci mobil. Burung pipit sialan ini bisa saja buang air di tempat lain, tetapi dia harus buang air di atas mobil kesayanganku. Davina Lin terbatuk-batuk dengan keras, dan pengemudi itu berbalik dan tersenyum. Oh, sudah sampai. Silakan masuk. Davina Lin menatapnya dengan marah. Inikah situasi yang kau bicarakan? Aku sudah menunggu selama 5 menit di pinggir jalan, tapi kau malah mencuci mobilmu dengan santai. Jangan terlalu picik. Itu hanya 5 menit. Kau mengatakannya dengan santai. Bahkan jika kau membuang-buang waktu orang lain hanya 1 detik, apalagi 5 menit, apakah kau akan mampu mengganti 1 detik itu? Pengemudi itu berbalik, dengan senyum menawan yang sesuai dengan wajah seorang pria parubaya yang telah melalui banyak pengalaman dalam hidupnya. Dipadukan dengan sepasang mata yang tegas, ia berpendapat, jika Anda harus mengatakannya seperti itu, maka saya harus menjalani sedikit pertukaran teori dengan Anda. Dari tempat Anda berdiri semula hingga lokasi kita saat ini, itu hanyalah garis lurus dengan jarak 50 meter. Namun, jika saya menyetir, saya harus memutar blok, yang berarti saya memerlukan setidaknya 10 menit untuk sampai ke tempat Anda. Dari sudut pandang ini, saya tidak membuang 5 menit Anda. Alih-alih membuang waktu Anda, saya menghemat waktu Anda 5 menit. Mengenai pencucian mobil, itu karena saya orang yang sangat peduli dengan kebersihan. Ada kotoran burung di kaca depan, dan karena saya merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya, itu dapat menyebabkan kecelakaan karena saya tidak dapat fokus dengan kotoran di depan saya. Tidakkah Anda akan mengatakan bahwa lebih baik mencuci mobil untuk memberikan layanan yang lebih baik atau terus saja dengan bahaya ini? Semua alasan ini. Davina Lin mendengus, bahkan jika apa yang kamu katakan benar, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk meneleponku lebih awal daripada membuatku menunggu selama 5 menit penuh? Itu salahku. Saat itu aku sedang menggunakan ponselku, kerabatku menderita trombosis serebral dan baru saja selesai menjalani operasi pengangkatan bekuan darah, jadi dokter meneleponku. Bukankah itu panggilan yang harus kujawab? Davina Lin terdiam, baiklah, aku mengerti, aku mengerti. Berhentilah meminta simpati dan langsung nyalakan mobilnya. Duduk di kursi belakang, Davina Lin melihat nama, Barry Chen, pada SIM yang dipajang di dashboard mobil. Barry Chen sedikit membetulkan kaca spion, dan sepasang mata yang licik jatuh ke area dada Davina Lin. Dia membuka mulutnya dan bertanya, kemana kita akan pergi, cantik? Apa kamu terbelakang? Apa kamu tidak melihat alamatnya saat kamu mengambil pesanan di aplikasi? Maaf, aku dulu pernah jadi sopir taksi konvensional, jadi sudah jadi kebiasaanku untuk bertanya kepada siapapun yang masuk ke dalam mobil, hanya basa-basi, tapi tetap saja itu semua hanya candaan yang tidak berguna. Siapa yang mau ngobrol denganmu? Jangan menyanjung diri sendiri. Setelah mengemudi dalam diam selama beberapa saat, Davina Lin menyadari ada sepasang mata yang menatapnya tajam, membuatnya sangat tidak senang. Dia menepuk bahu kursi pengemudi, hati-hati mengemudi di jalan, oke. Berhentilah bersikap mesum seperti itu. Aku tidak sedang menatapmu. Saat ini aku sedang mengamatimu. Davina Lin tertawa terbahak-bahak, apa sebenarnya yang kamu amati? Ada api internal di dalam hati Anda. Apakah Anda merasa bahwa Anda mengalami insomnia akhir-akhir ini, rasa pahit di mulut di pagi hari, dan lidah berwarna putih? Kamu tahu pengobatan tradisional? Saya tahu beberapa hal di sana-sini. Barry Chen tersenyum dan mengeluarkan sebungkus rokok dari kotak sarung tangan. Hei, jangan merokok di dalam mobil. Apa kamu tidak punya sopan santun? Aku hanya ingin tahu berapa yang tersisa, atau apakah itu tidak diperbolehkan? Barry Chen mengocok bungkusan itu dan melemparkannya kembali ke dalam kotak sarung tangan. Jenis pekerjaan apa yang kamu lakukan, cantik? Bukan urusanmu. Kemudikan saja mobilnya. Kamu seorang polisi, kan? Davina Lin terkejut. Dia memeriksa tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku mengenakan pakaian kasual, jadi mungkinkah dia melihat senjataku? Tidak mungkin. Senjata itu disembunyikan di balik jaketnya sepanjang waktu,
dan ikat pinggang senjatanya juga disembunyikan dengan sangat baik. Pengemudi yang cerewet itu mengoceh sendiri tanpa diminta, pekerjaan meninggalkan jejak pada orang. Cara Anda memandang orang tidak seperti orang kebanyakan. Pandangan mata Anda biasanya terlihat pada mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum. Jadi, kenapa kamu bisa menebak kalau aku adalah seorang polisi yang tidak bekerja di bidang penegakan hukum? Barry Chen tersenyum, tempat Anda masuk ke dalam mobil berjarak 2 jalan dari kantor polisi. Kebetulan juga ada beberapa mobil polisi yang keluar. Hei, bisakah Anda membocorkan sedikit informasi tentang kasus seperti apa yang sedang kalian selidiki saat ini? Awalnya, Davina Lin tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Meski begitu, dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam terhadap orang sok tahu ini, jadi dia membual pembunuhan pengemudi taksi online. Barry Chen menjawab tanpa sedikit pun rasa heran, "Oh, benarkah? Jika Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama dengan cara apapun, hubungi saya." "Oh, ya, apakah akan ada imbalan jika kami memberikan petunjuk yang informatif?" "Kau punya petunjuk?" "Saat ini belum, tapi kalau ada hadiah besar, aku bisa pergi dan menyelidikinya sendiri." Kamu membuatnya terdengar seperti kamu benar-benar bisa menyelidiki kasus atau semacamnya. Ini hanya memecahkan kasus, hanya butuh sedikit keberuntungan. Mungkin saya beruntung hari ini. Kata-katanya membuat Davina Lin sangat tidak senang. Ia ingin berdebat tetapi berhenti ketika teleponnya berdering. Notifikasi WhatsApp muncul, memberitahunya bahwa Henry Hamilton telah menambahkannya ke dalam obrolan grup. Setiap kali ada kasus baru, ia akan membuat obrolan grup untuk bertukar informasi dan mengetahui perkembangannya. Henry Hamilton dengan gembira memberitahu semua orang, "Saya mengetahui siapa pengemudi taksi online hari itu." Davina Lin menunjukkan ekspresi meremehkan. "Sungguh tukang pamer." Pesan panjang muncul di chat, Barry Chen, laki-laki, 36 tahun, warga kota Perca, sudah 15 tahun mengemudi, plat nomor kendaraannya adalah. Davina Lin mendongak dan melihat senyum konyol di foto SIM yang dipajang. Tiba-tiba, keringat menetes di punggungnya saat dia mengeluarkan senjatanya dengan panik dan mengarahkannya ke kepala Barry Chen. "Aku perintahkan kamu untuk segera menghentikan mobil." Bab 3. Setelah beberapa detik terdiam, Barry Chen melirik ke kaca spion dengan acuh tak acuh dan bertanya, "Ada apa?" "Sudah kubilang hentikan mobilnya. Kau tidak mendengarku. Lihat, apa menurutmu aku bisa berhenti begitu saja di tengah jalan? Kita harus melewati persimpangan sebelum aku melakukan apapun. Hentikan mobilnya. Berhenti sekarang juga." Davina Lin sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuh pihak lain. Dia jelas-jelas tersangka pembunuhan, tetapi dia tampak begitu apatis terhadap situasi saat ini. Menanggapi kata-katanya, dia menendang kursi pengemudi. Selain rasa gugup dan takut, dia juga merasa sedikit bersemangat. Situasi ini merupakan pertolongan Tuhan dengan menempatkan tersangka tepat di depannya. Dengan ini, dia akhirnya memiliki secercah harapan untuk mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan kemampuannya. Perubahan sekecil apapun pada wajahnya terlihat dari mata tajam yang menatapnya dari kaca spion. Barry Chen dengan santai beralasan, "Ketika kamu melihat ponselmu tadi, sikapmu berubah drastis. Sepertinya kalian pasti telah melakukan kesalahan dan mengira aku tersangka pembunuhan. Melakukan kesalahan, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Sekarang, kembalilah ke kantor polisi bersamaku. Saya akan menunjukkan 3 kekurangannya kepada Anda." "Apa?" Davina Lin meragukan telinganya sejenak. "Apakah orang ini terbelakang?" "Pertama, ketika Anda pertama kali mengetahui bahwa pengemudi Anda adalah tersangka, Anda seharusnya segera menghubungi rekan kerja Anda dan melaporkan lokasi Anda saat ini kepada mereka sambil berusaha sebaik mungkin mengamankan tersangka. Kedua, siapa yang ingin Anda takuti dengan senjata yang masih terpasang pengamannya? Ketiga, mengancam seseorang dengan senjata di dalam mobil yang sedang melaju adalah tindakan yang sangat tidak rasional. Anggap saja saya harus." Tanpa menunggu Davina Lin bereaksi, Barry Chen tiba-tiba menginjak rem dengan kakinya. Kekuatan yang tiba-tiba itu menyebabkan kepala Davina Lin terbentur bagian belakang kursi pengemudi, sehingga pistol terlepas dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat moncong senjatanya yang hitam diarahkan langsung ke wajahnya. Di balik senjata itu ada tatapan mengejek Barry Chen. "Lihat.
Mudah sekali menempatkanmu di tempatmu. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, rekan-rekanmu tidak akan tahu. Kamu kurang pengalaman, anak muda. Apa yang kau rencanakan? Davina Lin begitu takut hingga kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Ia mencoba meraih ponselnya dengan panik, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Barry Chen membalikkan pistolnya dan mengembalikannya padanya. Aku hanya menunjukkan beberapa kekurangan dalam tindakanmu. Davina Lin tidak tahu harus berbuat apa, karena dia tidak percaya bahwa tersangka baru saja mengembalikan pistolnya tanpa membuat keributan. Barry Chen memperingatkan, jangan arahkan pistol sialan itu padaku lagi. Kamu harus berhati-hati agar tidak melepaskan tembakan secara tidak sengaja. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika aku kembali ke kantor polisi bersamamu? Dasar jalang bodoh, apa kau mau mati? Pengemudi yang kesal di belakang mereka mengumpat dengan marah, bersandar pada kemudi hingga membunyikan klakson dengan keras dan tajam. Barry Chen menjulurkan tangannya keluar jendela dan mengacungkan jari tengah kepada pengemudi lain sebelum ia menyalakan mobilnya lagi. Davina Lin mengusap kepalanya yang sakit, benar-benar tercengang. Sebagai tersangka, orang ini sangat tenang. Jalan kembali ke stasiun agak macet. Bolehkah saya jalan memutar sebentar? Tanya Barry Chen. Davina Lin mengoordinasikan pikirannya, jangan main trik denganku. Barry Chen tersenyum, bagaimana dengan pesanannya? Saya akan mengonfirmasi biaya tambahan untuk rute baru ini terlebih dahulu. Lakukan sesukamu. Davina Lin menemukan ponselnya di bawah jok dan melihat Henry Hamilton mengirim pesan lagi, sial, kita tidak akan tahu kalau tidak memeriksanya, tapi saat aku mengetahuinya, aku jadi sedikit takut. Catatan kriminal orang ini sangat tebal. Dia dulunya anggota geng dan didakwa melakukan penyerangan, pemerasan, dan penculikan. Dalam satu perkelahian, pihak lain bahkan dibiarkan dalam kondisi vegetatif karena dia dijatuhi hukuman dengan tuduhan menyebabkan kerusakan serius dan harus menjalani hukuman penjara 10 tahun. Pemeriksaan latar belakang karyawan taksi online terlalu longgar, sampai-sampai orang seperti dia bisa menjadi pengemudi. Sungguh menakutkan hanya dengan memikirkan orang-orang seperti ini yang menyetir penumpang wanita tanpa pendamping di sekitar kota pada malam hari. Jadi begitulah, orang ini adalah rubah tua yang berpengalaman. Tidak heran dia begitu tenang. Davina Lin memberikan jawaban yang sangat masuk akal dan logis. Ia segera mengetik pesan dan mengirimkannya, saat ini saya berada di mobil tersangka. Saya telah memerintahkannya untuk kembali ke kantor polisi. Akan lebih mudah jika petugas yang ada di kantor polisi dapat menanggapi dan mengambil alih. Obrolan grup itu langsung meledak. Tidak mungkin. Nona Lin memenangkan hadiah utama. Mungkinkah hal seperti itu terjadi? Hanya bertemu dengan tersangka seperti itu, sungguh beruntung. Dan, laporkan lokasi Anda, jangan ungkapkan identitas Anda, dan jangan melakukan apapun yang akan membuat tersangka marah. Berusahalah sebaik mungkin untuk tetap bersikap baik padanya, tetapi untuk saat ini, luangkan waktu. Kakak Davina Lin, Bara Lin, adalah orang yang mengirim pesan terakhir. Davina Lin mengirimkan lokasinya saat ini. Setelah mobil berbelok di tikungan, mobil itu tiba-tiba berhenti. Barry Chen membuka pintu dan bergegas keluar seperti anjing gila. Davina Lin sangat takut. Aku seharusnya menduga bahwa dia bukan orang yang jujur. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena menurunkan kewaspadaannya. Berhenti di situ, teriak Davina Lin sambil mengejarnya. Barry Chen mampu berlari dengan kecepatan yang luar biasa, dan Davina Lin, yang mengenakan sandal kulit, benar-benar kalah. Jalanan ini sangat ramai, dengan orang-orang yang terus-menerus terburu-buru. Menembakkan senjata secara sembarangan dalam situasi ini akan menyebabkan kekacauan, belum lagi, pasti akan menjadi berita utama besok. Davina Lin hanya mampu berlari beberapa langkah sebelum sandal kanannya tidak dapat dipakai dan patah di bagian tumit. Dia menendang sepatunya dengan kesal, dan meskipun tanah melukai telapak kakinya, dia menggertakkan giginya dan melanjutkan pengejaran. Kerumunan itu pun menyerah, dan Davina Lin melihat seorang pemuda berlari sekuat tenaga di depan Barry Chen. Ketika jarak antara keduanya menyempit menjadi kurang dari 2 meter, Barry Chen menerkam dan mendorong pria itu ke tanah. Barry Chen merampas tas wanita dari tangan pria itu. Barry Chen mengeluarkan tali pengikat dari sakunya dan mengikat kedua tangan pemuda itu di belakang punggungnya.
Orang-orang di sekitar area itu perlahan-lahan berkumpul di sekitar keduanya dan memuji semangat pantang menyerah Barry Chen saat melihat ketidakadilan. Davina Lin tercengang. Dia tiba-tiba keluar dari mobilnya hanya untuk menghentikan pencuri. Seorang wanita setengah baya keluar dari kerumunan dan berteriak, "Terima kasih banyak, saudaraku. Ini adalah uang yang telah susah payah aku kumpulkan untuk biaya pengobatan ibuku. Jika uang itu dicuri, sejujurnya aku tidak akan tahu harus berbuat apa." Barry Chen menyerahkan tas itu kepada wanita itu. "Ingatlah untuk tetap waspada, ini adalah daerah yang padat penduduk." "Terima kasih, terima kasih." Wanita itu mengeluarkan setumpuk uang kertas dan menyerahkannya kepada Barry Chen untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Barry Chen dengan kasar mengambil 3 atau 4 lembar dari tumpukan dan berkata, "Ini cukup, $1.500 terlalu banyak, aku tidak bisa menerimanya." $1.500 jika dirupiahkan, itu sekitar 24 juta rupiah. Setelah wanita itu menelepon polisi, Barry Chen berbalik dan pergi. Davina Lin berkata, "Jika kamu akan melakukan perbuatan baik, lakukan saja. Tidak perlu menagih uang darinya. Dan di sini aku pikir kamu orang yang mulia dan tidak mementingkan diri sendiri. Menjadi mulia dan tidak mementingkan diri sendiri bukanlah hal yang sama. Menurutku, aneh jika ada perilaku altruistik tanpa batas. Selain itu, menerima hadiah kecil tidak hanya membuatku bahagia, tetapi juga memastikan bahwa pihak lain tidak merasa berutang padaku." Davina Lin terdiam dan mengganti topik pembicaraan, "Katakanlah, kamu hanya seorang pengemudi, tetapi kamu sendiri sangat berbahaya. Apakah kamu tidak takut orang-orang akan kembali untuk membalas dendam padamu?" Ketakutan terhadap para penjahat lokal ini sebagian besar disebabkan oleh masyarakat awam yang terlalu memikirkannya. Lagi pula, tikus pada dasarnya takut pada manusia. Dia membandingkan penjahat dengan tikus karena keduanya hidup dalam kegelapan dan takut pada manusia yang hidup dalam cahaya. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu tidak perlu takut akan balas dendam, karena kamu harus memasuki istana kekaisaran bagaimanapun caranya. Tersangka pembunuhan Barry Chen. Davina menegaskan, istana kekaisaran adalah bahasa gaul dari penjara. Barry Chen tidak menanggapi kata-katanya, dan menatap ke arah kakinya yang telanjang. "Apa yang terjadi dengan sepatumu?" Davina Lin kembali mencari sepatunya, tetapi sandal itu sudah lama diambil oleh seorang pendaur ulang yang tunawisma. Telapak kakinya sudah aus dan sakit. Dia bersikap tegar dan memberi tahu Barry Chen, "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Barry Chen menggandeng tangan Davina Lin dan menuntunnya ke toko sepatu terdekat. Davina Lin menepis tangannya, "Apa yang kau lakukan? Menarikku seolah-olah kita sudah saling kenal." Barry Chen mengabaikannya dan menyenggol bahunya sambil berkata, "Ayo pergi, ayo pergi." Davina Lin merasa tidak nyaman diajak membeli sepatu oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Dia dengan santai memilih sepasang sepatu kets yang bagus. Ketika tiba saatnya membayar, dia berkata, "Biar aku yang melakukannya sendiri." Namun, ketika dia merogoh sakunya, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan ponselnya di dalam mobil. "Baiklah, anggap saja aku meminjamkanmu uang." Barry Chen tersenyum dan melemparkan hadiah yang diterimanya sebelumnya ke atas meja kasir. Bab 4. Ketika mereka kembali ke mobil, Barry Chen meregangkan tubuhnya lalu mengeluarkan sebatang rokok dan bertanya, "Nona polisi, bolehkah saya minta satu ini?" "Lakukan sesukamu." Davina Lin berkata dengan kaku, "Oh ya, aku akan membayarmu sekarang juga." Barry Chen mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya padanya. Di sana ada kode QR. Lin Dongsui hendak menggesernya untuk menerima permintaan uang ketika dia melihat bahwa kode QR itu adalah untuk menambahkan teman baru. Dia mengerutkan kening, "Apa maksud kode QR ini? Siapa yang mau menambahkan orang sepertimu sebagai teman di WhatsApp?" Barry Chen tersenyum dan bertanya, "Dia hanya menambahkan saya sebagai teman di WhatsApp. Apa masalahnya? Siapa yang mau menambahkanmu di WhatsApp? Kamu tersangka pembunuhan, jadi jangan main-main denganku." Setelah jeda, Davina Lin bertanya, "Apa sebenarnya motifmu? Apa maksudmu, apa motifku?" "Aku tidak punya motif. Kau tahu betul apa yang telah kau lakukan. Lagi pula, kau sudah merencanakan agar aku menambahkanmu sejak awal. Pertama, kau berpura-pura tidak peduli denganku sebagai seorang polisi. Kemudian, kau mencoba bersikap seperti orang baik di hadapanku,
dan juga mencoba memancingku dengan sepasang sepatu gratis. Jangan kira ini bisa membuatku tertarik. Rekan-rekanku sudah menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Barry Chen tersenyum pahit, saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan. Mengapa kamu tidak memberitahukannya? Apa yang kamu lakukan pada malam tanggal 10 September? Saya bekerja, makan dengan beberapa teman pengemudi, lalu pulang untuk mandi dan tidur. Davina Lin mencibir, jangan kira aku akan percaya begitu saja padamu. Apalagi yang kau lakukan? Menurutmu, kehidupan seorang pengemudi sepertiku itu kaya dan mengasyikkan. Bagaimana kalau begini, mengapa kau tidak mengingatkanku dan membantuku mengingat kembali apapun yang seharusnya telah kulakukan? Cukup dengan aktingmu. Kau hanya berusaha bersikap tidak bersalah. Kau tidak bisa menipuku. Barry Chen menempelkan rokoknya ke asbak dan menunjuk wajahnya, lihatlah wajah tampan ini. Apakah ini wajah seorang tersangka? Apakah seseorang itu orang jahat atau tidak, tidak terlihat dari wajahnya. Itu belum tentu benar. Mungkin tidak tergambar jelas di wajah seseorang, tetapi ada kata-kata yang membutuhkan ketajaman mata untuk mengungkapkan apakah seseorang berkarakter jahat atau tidak. Misalnya, sekilas saya bisa tahu bahwa pencuri yang baru saja merampas tas wanita itu sangat waspada dan gelisah, tidak seperti warga biasa. Telepon berdering, dan Davina Lin melihat bahwa kakaknya telah mengirim beberapa pesan ketika mereka meninggalkan mobil, menanyakan mengapa dia belum ada di sana. Davina Lin memberi instruksi pada Barry Chen, nyalakan mobilnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka, duduk di kursi penumpang, dan meraih tangan kanan Barry Chen. Tangannya putih dan ramping, tidak cocok untuk seseorang yang telah lama bekerja sebagai pekerja kasar. Barry Chen tersenyum dan bertanya, ada apa? Kamu bisa membaca telapak tangan. Jawabannya adalah bunyi klik saat sepasang borgol dipasang di pergelangan tangan kanannya. Davina Lin hendak memasang ujung borgol lainnya di pergelangan tangannya sendiri ketika Barry Chen dengan tegas berkata, bodoh, bagaimana aku bisa menyetir seperti ini? Pasangkan sisi kiri borgol di roda kemudi. Davina Lin menyipitkan matanya ke arahnya, dan Barry Chen menjelaskan, saya harus mengganti persneling dengan tangan kanan, dan saya harus memegang kemudi dengan tangan kiri. Apakah Anda pernah mengendarai mobil sebelumnya? Diam. Aku tak mau omong kosongmu berkurang. Davina Lin melepaskan borgolnya dan mengulurkan tangan ke atas tubuhnya untuk memborgol tangan kirinya ke roda kemudi. Barry Chen melihat tindakannya yang sangat salah dan mulai berpikir. Bahkan jika aku membuatnya pingsan sekarang dan mengambil kuncinya, itu akan berjalan lancar. Pada saat yang sama, sesuatu terlintas di benaknya. Hei, gadis ini memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Setelah menyalakan kembali mobilnya, Barry Chen tersenyum tipis dan bertanya, siapa namamu? Aku tidak akan berbasa-basi dengan tersangka pembunuhan. Barry Chen menggelengkan kepalanya sedikit, kau terus mengatakan bahwa aku tersangka pembunuhan. Kedengarannya sangat mengerikan. Bagaimana jika, kebetulan saja, aku bukan pelakunya? Mata Davina Lin bergetar saat melihat tatapannya yang lurus. Orang ini memang tampak sedikit berbeda dari pembunuh lainnya, tetapi jika dipikir-pikir, latar belakangnya sangat mengerikan. Bagaimana mungkin bukan dia? Itu tidak mungkin. Saya bilang, kalau saja. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Apa yang kita pertaruhkan? Jika pada akhirnya aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kamu harus mentraktirku makanan gratis. Tidak mungkin aku melakukan hal itu. Nona, lihat ini. Saya hanya seorang pengemudi yang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan saya diundang untuk minum teh dengan kalian. Bagi kalian, ini mungkin hal kecil, tetapi ini masalah besar bagi saya. Apa yang akan dipikirkan rekan kerja dan keluarga saya? Selain itu, saya kehilangan pesanan senilai puluhan ribu dolar hari ini. Apakah kalian akan mengganti rugi saya untuk itu? Istilah, minum teh, adalah pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Puluhan ribu dolar. Apakah Anda akan berpura-pura bahwa mobil Anda dipenuhi berlian? Mungkin. Sejauh yang saya tahu, saya mungkin harus mengantar seorang wanita kaya yang sedang hamil ke rumah sakit untuk melahirkan anaknya. Jika dia berkenan, dia mungkin akan memberi saya uang tip besar. Kau benar-benar pandai bicara, ya. Davina Lin merasa jijik. Ia paling membenci pria seperti ini, ia lebih membenci Barry Chen daripada Henry Hamilton, yang tidak mau meninggalkannya sendirian.
Barry Chen sama sekali tidak sadar diri dan terus menyikutnya, bagaimana, kamu tidak rugi atau apapun. Baiklah. Davina Lin menyerah dengan sikap kesal, karena kau tidak bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Barry Chen menatapnya dan tersenyum tipis. Barry Chen mengemudi dengan sungguh-sungguh selama beberapa waktu hingga dia mencapai persimpangan. Di lampu merah, dia menundukkan kepalanya dan mulai bermain di teleponnya. Tiba-tiba, telepon Davina Lin mendapat pemberitahuan chat. Di WhatsApp, itu menunjukkan bahwa ada seseorang bernama Serigala Abu-Abu Besar, dengan foto profil seorang artis tampan, Daniel Wu, telah mengirimkan ping padanya. Jadi ternyata nomor ponselmu adalah nomor WhatsAppmu. Barry Chen tertawa. Davina Lin melotot padanya sementara Barry Chen mendesak, simpan saja nomor WhatsAppku sebagai teman. Kalau tidak, bagaimana kau akan menghubungiku jika kau harus memberiku makanan gratis? Davina Lin belum pernah bertemu seseorang yang berkulit tebal. Dia mengklik tombol simpan untuk menambahkan Barry Chen sebagai teman sambil memastikan bahwa pihak lain tidak dapat melihat status dan info pribadinya di aplikasi. Saat pasangan itu tiba di kantor polisi, Davina Lin melihat Bara Lin dan yang lainnya berdiri di luar, seolah-olah mereka sedang menyambut selebriti karpet merah. Para petugas polisi datang ke arah mereka satu persatu, memuji Davina Lin atas keberuntungannya yang luar biasa, mengatakan bahwa dia sangat beruntung bisa mengawal tersangka pembunuhan itu kembali segera setelah dia keluar. Bara Lin berkata dengan nada profesional, Davina, jika kasus ini terpecahkan, kami akan mengingat jasamu yang berjasa terhadap kasus ini. Saat itu, pintu terbuka, dan Barry Chen tersenyum sambil melambaikan tangannya kepada semua orang. Halo semuanya, nama saya Barry Chen. Sudah hampir siang. Apakah sudah ada makan siang? Semua orang tercengang. Kelompok itu belum pernah melihat tersangka yang bertingkah seolah-olah dia begitu mengenal mereka. Davina Lin berbisik, orang ini sangat licik. Jangan tertipu olehnya. Bara Lin memanggil dua petugas, berkata, James, Jonas, bawa dia ke ruang interogasi. 2 jam kemudian, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka. Dua petugas polisi bergegas keluar, saya tidak tahan lagi. Orang ini sangat masuk akal, logis, dan cermat dalam argumennya. Kami sama sekali tidak bisa memahaminya. Kapten, Anda harus menginterogasinya secara langsung. Bara Lin meletakkan cangkir tehnya, aku akan berbicara sedikit dengannya. Davina Lin meraih jaketnya, aku juga akan ikut. Sayang sekali jika aku tidak melihat ekspresi khawatir kakakku dengan mataku sendiri. Ketika keduanya masuk ke ruang interogasi, Barry Chen mengeluh, kursi ini sangat tidak nyaman. Wasir saya akan kambuh lagi. Apakah mungkin untuk mendapatkan bantal? Bara Lin meletakkan informasi kasus itu dan mendengus, ketika kamu memilih untuk melanggar hukum, kamu ditakdirkan untuk mendapatkan perlakuan ini. Jika kamu ingin merasa nyaman, kamu seharusnya menjalani kehidupan yang jujur di rumah. Barry Chen mengingatkan, saya akan sekali lagi mengingatkan Anda bahwa saya bukanlah seorang penjahat. Saat ini, saya hanyalah seorang tersangka. Memperlakukan saya dengan sikap seperti Anda memperlakukan penjahat, saya yakin, Anda salah menilai kawan dari lawan, karena saat ini hanya ada anggapan bersalah. Anda telah mencampur-adukkan antara tidak bersalah sampai terbukti bersalah dengan bersalah sampai terbukti tidak bersalah. Sederhananya, itu adalah kelalaian terhadap tugas Anda saat ini. Jika tidak diungkapkan dengan baik, itu adalah masalah besar dari sudut pandang Anda. Bara Lin dengan marah membanting tangannya di atas meja, jangan bermain-main dengan bahasa ini denganku. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Pada malam tanggal 10 September, apa yang kamu lakukan? Akui dengan detail. Kalau begitu, aku akan menjawabmu langsung. Barry Chen mulai mengingat dengan jarinya, dari pukul 6 hingga pukul 7.30, aku makan di warung makan bersama beberapa teman pengemudi. Aku telah berkeliling, menerima pesanan, dan mengantar penumpang dari pukul 7.30 hingga pukul 2 pagi. Kau dapat menyelidiki catatanku. Pada pukul 2.30 pagi, aku pulang untuk mandi dan tidur. Sang pencatat berbisik, dia juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Bab 5. Bara Lin mencibir pada Barry Chen, dan Barry Chen pun tersenyum saat Bara Lin memerintahkan Barry Chen untuk membaca dan melafalkan 8 karakter yang ada di belakang petugas itu. Perlawanan akan dibalas dengan kekerasan,
dan kejujuran akan dibalas dengan keringanan. Apakah ucapan saya tepat? Anda bukanlah penjahat tidak jujur pertama atau terakhir yang menduduki jabatan itu. Anda benar-benar berpikir. Perhatikan kata-katamu, Kapten Lin yang hebat. Aku hanya seorang tersangka, bukan penjahat. Secara hukum, aku masih warga negara yang baik. Menahanku tanpa memberikan bukti apapun, serta menginterogasiku, tindakan ini sendiri adalah ilegal. Bari Chen tidak mundur sedikit pun. Tidak ada bukti. Bara Lin sangat marah, jika kamu tidak bisa mengingatnya sendiri, maka aku akan membantumu mengingatnya. Pada malam tanggal 11 September pukul 2 dini hari, seorang penumpang wanita bernama Mary Mariana berada di mobilmu. Pesan teks yang dia kirim ke pacarnya selama perjalanan membuktikan bahwa kamu melakukan pelecehan seksual secara verbal padanya. Keesokan harinya, jasadnya ditemukan di dekat tepi sungai. Ada tanda-tanda pemerkosaan yang jelas. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak bersalah? Tiga pasang mata menatap Bari Chen. Wajahnya tampak terkejut sebelum segera kembali normal. Pada pagi hari tanggal 11, memang ada seorang penumpang wanita cantik di mobil saya. Namun, saya mengantarnya ke tujuan yang dimintanya, Hotel Monarco. Catatan mengemudi saya dapat digunakan sebagai bukti, kata Bari Chen dengan tenang. Dalam situasi ini, jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, maka dia akan semakin dicurigai. Di mana titik awal perjalanannya? Jalan Blora. Ada juga warung barbeque di dekatnya, dan saya parkir sekitar 2 jam untuk menyapa pelanggan. Mengapa kamu tinggal di sana begitu lama? Saya tertidur. Sejauh yang saya tahu, Anda harus melewati tempat kejadian perkara dalam perjalanan ke Hotel Monarco dari Jalan Blora. Bari Chen memutar matanya, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, periksa catatan mengemudi. Catatan mengemudi dapat dipalsukan. Bari Chen tertawa terbahak-bahak, bajingan, kebenaran macam apa yang kau cari? Aku sudah bilang, tapi kau tidak percaya padaku. Aku sudah bilang ada bukti, tapi kau bilang itu palsu. Kau tidak sabar untuk mengecat pot ini menjadi hitam, bukan? Saat kau memecahkan kasus, apakah itu seperti kencan buta bagimu? Apakah kau menganggap penyelidikan selesai selama mereka terlihat seperti itu? Jaga sikapmu, perintah Bara Lin dengan dingin. Saya warga negara yang tidak bersalah yang telah ditahan, dan tidak diberi akses untuk makan atau minum, meskipun sudah lewat tengah hari. Saya tidak hanya dipermalukan oleh kata-kata Anda, tetapi Anda juga mencoba memaksa saya untuk mengakui kejahatan yang tidak saya lakukan. Saya hanya mengungkapkan sedikit ketidakpuasan saya, bagaimana itu bisa tidak masuk akal. Bara Lin memasang ekspresi seperti sedang melihat sampah. Dia mengangkat telepon di sebelahnya dan bertukar beberapa patah kata sebelum bertanya, benarkah kamu melecehkan penumpang wanita itu secara verbal? Bari Chen menanggapi seolah-olah dia sedang membacakan kata-kata dari sebuah buku, sehubungan dengan pelecehan verbal, undang-undang pelecehan seksual di negara kita dijelaskan secara eksplisit. Contoh pertama adalah sebagai berikut, menggunakan kata-kata vulgar untuk menggoda lawan jenis. Contoh berikutnya adalah, menjelaskan pengalaman seksual pribadi Anda kepada pihak lain dan menceritakan lelucon cabul atau menyimpang lainnya. Termasuk dalam contoh terakhir adalah membacakan literatur erotis yang tidak diinginkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, saya tidak melecehkannya secara verbal. Sebaliknya, saya hanya melakukan percakapan biasa dengannya. Jangan mengelak pertanyaanku. Yang kutanyakan adalah apakah kamu melecehkan penumpang itu secara verbal? Anda sendiri yang belum bisa memastikan konsep pelecehan. Menurut Anda, apa yang termasuk pelecehan? Obrolan biasa, menanyakan informasi kontak seseorang, menyelidiki situasi keluarganya. Apakah sebagian dari apa yang saya katakan tadi secara hukum termasuk pelecehan seksual bagi Anda? Davina Lin terdiam. Berharap dapat mengubah situasi, dia mengubah sudut pandang interogasi. Menurut perjalanan ke kantor polisi, Anda tampaknya sangat antusias terhadap penumpang wanita. Saya rasa tidak pantas untuk menunjukkan antusiasme yang berlebihan terhadap penumpang wanita yang sendirian pada pukul 2 pagi. Itu hanya pendapatmu. Untuk menentang pendapatmu, pertama-tama, aku orang yang sangat banyak bicara secara umum. Kedua, aku suka lawan jenis, dan aku seorang pria lajang. Aku melihat seorang penumpang wanita muda dan cantik masuk ke dalam mobil. Apakah ada yang salah dengan mengobrol? Saat itu,
Di dalam mobil, apakah percakapan kita menyinggungmu dengan cara apapun? Mendengar ini, Bara Lin bertanya kepada Davina Lin, apa yang dikatakan orang ini kepadamu di dalam mobil? Davina Lin memutar rambutnya di jarinya dan perlahan menjawab, itu hanya percakapan biasa. Bari Chen melihat mereka mengalah, jadi dia melangkah lebih jauh, sebagai pria lajang, menurut saya adalah hal yang wajar untuk mengobrol dengan lawan jenis pada kesempatan apapun, kapanpun, sebagaimana yang wajar, logis, dan sah. Karena saya menyetir untuk mencari nafkah, saya berada di dalam mobil selama hampir 24 jam sehari. Jika saya tidak membuka mulut dan berbicara dengan penumpang, saya akan mati karena bau mulut sendirian. Bara Lin menepuk meja dengan tangannya, berhentilah berdebat tentang hal-hal sepele dan hadapi inti permasalahannya. Faktanya, korban ada di mobilmu, kamu melecehkannya, lalu dia diperkosa dan dibunuh dalam perjalanan ke tujuannya. Bari Chen menggaruk lehernya, kalau kamu ngomong kayak gitu, sudut pandangmu kedengaran cukup masuk akal. Hei, si Anu, kasih aku rokok. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Bari Chen memanggil salah satu polisi dengan jari telunjuknya, mengisyaratkan untuk merokok. Ketiga petugas itu saling memandang. Merokok di sini berarti Anda akan mengaku. Mereka tidak percaya bahwa orang ini begitu cepat mengaku setelah berdebat begitu lama. Bara Lin memberinya sebatang rokok merek Marlboro. Saat dia hendak menyalakannya, Bari Chen menyela dan berkata, "Oh, tolong. Anda membawa dua merek rokok yang berbeda. Satu untuk dihisap penjahat dan satu untuk diri Anda sendiri. Siapa yang ingin Anda tipu? Keluarkan bungkus Rothmans itu, Bung. Anda, kamu pikir hidungku hanya untuk pamer? Baumu seperti bau Rothmans." Davina Lin menutup mulutnya dengan tangan sambil berusaha menahan tawa. Bara Lin mengeluarkan bungkus Rothmans dan menyalakan satu untuk Bari Chen, yang mengembuskan asap dengan ekspresi puas. Ketiganya menunggu dia mengaku, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah asap dan hanya asap. Melihat rokok itu dibakar hingga habis, Bara Lin pun mendesak, "Hei, ayo kita katakan yang sebenarnya sekarang, ya." Bari Chen menatap langit-langit dan mengingat dengan emosional, 30 tahun yang lalu. Mengapa kita harus kembali ke 30 tahun yang lalu? Sang pencatat menit merajuk. 30 tahun yang lalu, pada suatu malam musim gugur, seekor anjing di luar rumahmu terbunuh oleh sebuah mobil. Keesokan harinya, kamu lahir. Kau, Bara Lin berdiri dan menghantamkan tangannya ke meja dengan sangat keras hingga bisa mengguncang gunung. Hakim Bao pasti akan sangat bangga. Dengan berani menghina petugas penegak hukum. Anda sedang mencari kematian. Bari Chen mematikan rokoknya, saya hanya berbicara tentang dua kejadian terpisah. Kapan saya pernah menyebutkan penyamaan? Penghinaan apa yang pernah saya bicarakan? Davina Lin berusaha untuk tidak tertawa. Bara Lin sangat marah, hanya melotot ke arah Bari Chen tanpa berkata apa-apa. Saat pencatat menit berhenti, sedikit bingung, tidak yakin apakah dia harus menuliskan percakapan terakhirnya dalam laporan interogasi. Bari Chen merasionalisasi, hal-hal yang baru saja Anda sebutkan adalah semua fakta yang saya akui sebagai kebenaran. Akan tetapi, berada di tempat yang salah pada waktu yang salah tidak berarti bahwa ada hubungan sebab akibat di antara keduanya. Selain itu, hal-hal tersebut tidak berarti bahwa hal-hal tersebut saling terkait hanya karena Anda menggabungkannya dalam satu kalimat. Ini adalah logika dasar. Sebelum ada bukti konkret dan tak terbantahkan, semua itu hanyalah insiden yang terpisah. Anda juga harus mengutamakan asas praduga tidak bersalah. Bagus sekali. Bagus sekali. Bara Lin kewalahan dan tidak tahu harus berkata apa saat ini. Davina Lin berpikir, orang ini tidak seperti penjahat lain yang selalu mengada-ada dalam setiap pertanyaan. Bahkan, dia hanya berbicara dengan alasan yang masuk akal, tanpa mengelak dari pertanyaan apapun. Selain itu, dia memang punya alasan. Pemikirannya sangat terperinci dan tanpa cacat. Orang ini tampaknya bukan orang biasa. Mungkin sebenarnya dia bukanlah pembunuhnya. Davina Lin melirik ekspresi marah Bara Lin dan merasa malu dengan keraguan batinnya dan keyakinannya yang goyah. Terdengar ketukan di pintu, dan seorang petugas polisi memberikan hasil investigasi catatan mengemudi Bari Chen kepada Bara Lin. Bara Lin meliriknya dan bertukar beberapa patah kata dengan petugas tersebut sebelum menganggukkan kepalanya untuk memberi tanda bahwa petugas tersebut boleh pergi.
Baralin membolak-balik beberapa halaman dokumen yang ada di tangannya dan berkata, "Oh, apa yang kamu sebut bukti itu tampaknya tidak menguntungkanmu. Oh, hentikan omong kosongmu." Bari Chen berkata dengan tidak sabar, "Kamu bahkan mencoba membuatku gugup dengan ancaman kosong. Aku bisa melihat bahwa kamu menggunakan semua kartu di lengan bajumu. Keledai tidak akan bisa pamer di depan harimau. Saya hanya menerima satu pesanan sepanjang hari itu, bagaimana mungkin saya tidak tahu kemana saya akan pergi?" Ini adalah sebuah ungkapan yang berasal dari suatu tempat yang tidak memiliki keledai. Suatu hari, seseorang membawa seekor keledai ke kota itu, dan seekor harimau ingin memakannya. Karena harimau itu belum pernah melihat keledai sebelumnya, karena ukurannya yang besar dan suaranya yang keras, ia takut pada keledai itu. Seiring berjalannya waktu, harimau itu mendekati keledai dan menyodoknya. Keledai kesal dan menendang si harimau. Karena itu, harimau itu menyadari bahwa keledai tidak memiliki banyak kualitas dan harimau itu tidak perlu takut padanya. Lalu ia memakannya. Ungkapan ini mengatakan bahwa setelah semua kartu telah ditunjukkan, karena kemampuan mereka sangat terbatas, mereka tidak dapat berbuat banyak. Baralin, yang rencananya telah diketahui, memiliki ekspresi canggung di wajahnya. "Siapa yang kau panggil keledai tanpa keterampilan? Apakah kamu tidak memiliki pendidikan yang baik dalam bahasa? Aku tidak mengatakan kamu seekor keledai, itu hanya ungkapan. Aku tidak mengatakan, Kapten Lin tidak kompeten, kan? Lagi pula, mengapa aku harus menggambarkan keledai dalam konteks yang negatif seperti itu? Mereka adalah hewan yang pekerja keras dan cerdas. Mintalah maaf kepada semua keledai di dunia." Baralin sangat marah dan terhina sehingga seluruh wajah dan telinganya memerah. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini oleh seorang tersangka. "Sepertinya aku harus menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya." Baralin mengangkat telepon dan dengan sengaja meninggikan suaranya, "James, matikan sistem pemantauan." Bab 6. Davina Lin sangat memahami kakaknya. Dia tidak pernah melakukan hal yang tidak bermoral dalam hidupnya, jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melawan tersangka. Ini hanya caranya yang biasa untuk menakut-nakuti mereka. Tidak mengherankan, Bari Chen tidak merasa takut sedikit pun. Ia tersenyum sinis dan bertepuk tangan. Ternyata Kapten Lin adalah orang yang hemat energi dan ramah lingkungan. Mengetahui bahwa interogasi ini tidak ada artinya, Anda memilih untuk mematikan sistem perekaman demi mengurangi jejak karbon Anda, ya. Karena kamu menemukan begitu banyak humor dalam situasi ini, tertawalah selagi bisa. Aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa dalam waktu dekat. Baralin mengambil setumpuk kertas cetak dan berjalan di depan Bari Chen, melihat apa yang tertulis di dokumen itu, dan berseru, "Resumemu sungguh padat dan menarik." Bari Chen meliriknya dan menantang, "Itulah yang pernah kulakukan di masa lalu." "Memangnya kenapa? Inilah alasanmu meragukan kata-kataku." Seorang mantan narapidana dengan catatan kriminal yang sangat buruk melecehkan seorang penumpang wanita cantik pada pukul 2 pagi. Kemudian, keesokan harinya, dia diperkosa dan dibunuh. Apa yang akan Anda pikirkan jika Anda berada di posisi saya? Saya sangat tidak setuju dengan Anda. Tujuan pemerintah mendirikan penjara adalah untuk merehabilitasi dan mengubah orang-orang seperti saya, bukan? Setelah melalui jalan memutar, jika seseorang mampu menghidupi dirinya sendiri secara sah setelah menerima rehabilitasi negara, bukankah itu akan menjadi contoh positif yang layak untuk didorong? Lalu, mengapa itu dijadikan alasan untuk dicurigai? Jika seperti yang Anda katakan, secara logika, mantan narapidana seperti saya harus kembali ke cara lama kami yang penuh tipu daya, bukan? Berhentilah bicara berputar-putar dan menghindari pertanyaanku. Jawab aku, apa sebenarnya yang kau lakukan malam itu? Bari Chen mengerutkan alisnya dengan tidak sabar, aku sudah mengatakannya berkali-kali, tetapi kau lebih baik mati daripada mempercayaiku, aku mengerti cara berpikirmu. Sistem peradilan di negara kita menyatakan bahwa yang bersalah masih dapat pergi ke pengadilan dengan pengacara pembela. Namun, kupikir kau juga membawa kebijakan ini ke ruang interogasi dan ini hanya akan menyebabkan sejumlah besar warga negara yang terlibat secara salah dan kasus-kasus yang keliru. Bahkan jika aku masuk ke kantor polisi atas kemauanku sendiri dan mengakui telah membunuh seseorang, polisi masih perlu menemukan 1000 bukti sebelum menghukumku. Namun dari apa yang bisa kulihat sekarang,
kau bahkan tidak memiliki satupun bukti di tanganmu. Namun, kau berdiri di sini dengan bibir merah dan gigi putih, mengancam warga negara yang tidak bersalah agar mengaku bersalah. Bagaimana kau bisa menghadapi sistem peradilan pidana negara dengan apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa tahan melihat dirimu mengenakan seragam itu? Dan bagaimana dengan warga sipil? Bagaimana kau bisa melihat mereka? Ungkapan ini merujuk pada orang yang mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal meskipun memiliki ciri-ciri orang normal bibir merah dan gigi putih. Ungkapan ini juga dapat merujuk pada orang yang mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Kau, Bara Lin tersentak dan melangkah maju mundur sambil menggertakkan giginya. Kakak, bisik Davina Lin sebagai pengingat, takut kalau Bara Lin akan melakukan sesuatu yang tidak rasional di tengah panasnya suasana. Menatap Bara Lin yang kebingungan, Bari Chen bahkan tidak berkedip saat dia terus mengoceh, tidak menyadari perubahan suasana di ruangan itu. Jika aku mengaku bersalah hari ini, bukan hanya aku sendiri yang akan menderita, keluargaku juga akan menderita. Lebih jauh lagi, almarhum tidak akan mendapatkan balasan atau kedamaian dalam kematian. Terakhir, pembunuh yang sebenarnya masih bebas. Ada kemungkinan dia akan terus melakukan kejahatan di masa depan. Apakah kau menyadari berapa banyak orang yang akan kau sakiti sekaligus? Kapten Lin, setetes tinta dalam berkas kasus ini adalah 1000 tetes darah di antara orang-orang. Kau harus berhati-hati dan lebih dari itu. Aku lihat kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Bara Lin mengangkat tangannya dengan marah. Davina Lin dan juru tulis itu seakan lumpuh karena ketakutan. Pada saat ini, Bari Chen tiba-tiba membenturkan kepalanya ke baja tahan karat, meninggalkan bekas merah di kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum licik. Apa yang sedang kamu lakukan? Bara Lin tercengang. Memukul orang. Kapten Lin memukul orang. Teriak Bari Chen. Diam. Berhenti berteriak. Bari Chen menyeringai, tidak ada pengawasan di sini, dan ada luka di kepalaku yang tidak bisa dijelaskan saat aku pergi. Tidak masuk akal. Davina Lin tidak tahan lagi hanya menonton dan berdiri, ada 2 dari kita yang menjadi saksi, dan kamu masih ingin menjebak kapten. Apakah kesaksian dari kalian berdua memadai? Yang satu adalah bawahan, dan yang satu lagi adalah adik perempuan terdakwa. Hukum negara lebih mengutamakan bukti material daripada kesaksian saksi. Ditambah dengan preseden di mana setiap kerabat terdakwa tidak dihiraukan kesaksiannya, jika kita benar-benar harus pergi ke pengadilan, apakah kalian benar-benar berpikir kalian dapat bersaksi melawan saya? Davina Lin dan si pencatat waktu saling berpandangan, orang ini adalah lawan yang sangat kuat. Dia mampu membalikkan keadaan begitu saja. Bara Lin berkata dengan keras, kau memperlakukan tempat ini seperti apa? Kantor polisi, tempat untuk membicarakan legalitas dan penalaran. Penahanan dan persidangan paksa tanpa bukti, pelanggaran peraturan interogasi dengan mematikan monitor, dan luka yang muncul secara misterius di wajah tersangka. Dengan hanya 3 poin ini, saya bahkan tidak perlu mencari pengacara terbaik di kota. Saya hanya perlu mencari orang baru di dunia peradilan, dan Anda tidak akan dapat menjelaskan apa yang terjadi di sini bahkan jika Anda memiliki 100 mulut. Bukan hanya itu, Anda juga bodoh. Sebagai penegak hukum, sering kali ada satu hal yang terabaikan. Saya akan mengingatkan Anda sekarang, hukum tidak hanya membatasi orang yang duduk di kursi ini, tetapi juga mengikat Anda. Setelah terdiam sejenak, keringat dingin mengalir di punggung Bara Lin, dia memegang bagian belakang kerak kemejanya dengan jari-jarinya, memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Davina Lin menyela keduanya dan berkata, saudaraku, aku lupa mengatakan sesuatu. Apa katamu? Bara Lin menatapnya dengan tidak percaya, lalu menatap Bari Chen yang tersenyum. Saat dia ditangkap, dia menyerahkan senjatamu padamu. Ya, Lin Dongsui dengan malu-malu mengakui, jadi menurutku dia mungkin bukan pembunuhnya. Bari Chen tersenyum puas. Sulit untuk mengubah pikiran seseorang. Sama seperti hal-hal yang membuatnya ragu, ada beberapa hal yang telah dia lakukan untuk perlahan mengubah pendapat Davina Lin tentangnya. Akal sehat menyatakan bahwa pria cenderung lebih keras kepala daripada wanita. Bara Lin menarik napas dalam-dalam, pergi ke meja untuk mengangkat telepon, dan berseru, lepaskan dia. Ketika Bari Chen meninggalkan kantor polisi, satuan tugas meledak dalam kekacauan.
Itu adalah pertama kalinya seorang tersangka dilepaskan setelah menghadapi Kapten Lin. Untuk menyelamatkan muka, Bara Lin berkata pada dirinya sendiri, rubah licik tidak bisa mengalahkan pemburu. Dia akan kembali ke sini lagi. Yang tidak dapat mereka percayai adalah Bari Chen kembali setelah sekitar 5 detik, mengejutkan seluruh stasiun kepolisian. Bara Lin terkejut, apa yang kamu inginkan? Di mana mobilku? Davina Lin memberitahunya, mobil itu diparkir di garasi bawah tanah. Aku akan mengantarmu mengambilnya. Terima kasih atas bantuannya. Davina Lin membawa Bari Chen ke garasi bawah tanah. Begitu mereka tiba, Bari Chen memeriksa bagian dalam dan luar mobil. Davina Lin mendengus, kamu mengukur hati seorang pria dengan ukuranmu sendiri. Apa yang mungkin bisa kami lakukan pada mobilmu? Jika ada goresan atau semacamnya, kepada siapa aku akan pergi? Bari Chen menyalakan sebatang rokok, bersandar di pintu dan mengaitkan jarinya, memberi isyarat agar dia mendekat. Davina Lin mengira orang ini sangat kasar, tetapi tetap saja berjalan mendekat. Bari Chen secara misterius merendahkan suaranya, aku akan membantumu memecahkan kejahatan. Apa maksudmu? Davina Lin meragukan telinganya. Sudah kubilang aku akan membantumu memecahkan kasus ini. Kau mau atau tidak? Setelah kau melewati desa ini, toko ini tidak akan ada lagi. Itu sebuah ungkapan yang merujuk pada kesempatan yang merupakan tawaran dalam waktu terbatas, yang hanya akan ditawarkan satu kali. Oh, kumohon. Kau tidak bisa memecahkan kasus hanya dengan berargumen dengan fasih. Orang yang belum menerima pelatihan profesional. Dengarkan aku. Intuisiku mengatakan bahwa kasus ini memiliki alur yang rumit. Kemungkinan besar ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan sejak lama. Kamu terlalu banyak membaca novel detektif. Aku dan saudaramu bertengkar hari ini, jadi dia akan menyelidiki kasus ini dengan cara ini, dia akan menyelidiki kendaraan lain yang melewati lokasi pembunuhan malam itu, memperluas cakupan kemungkinan saksi, dan menyelidiki teman-temanku. Aku akan memberitahumu sekarang juga bahwa menyelidiki ke arah ini akan membuang-buang waktu. Kamu akan kehilangan waktu terbaik untuk memecahkan kasus ini, membiarkan pembunuh yang sebenarnya lolos. Jika apa yang kukatakan terbukti benar, bawalah laporan otopsi dan temui aku malam ini. Bari Chen membuang puntung rokoknya dan membuka pintu mobil. Sebelum pergi, dia menundukkan kepalanya ke arah Davina Lin, sampai jumpa malam ini. Davina Lin benar-benar tercengang. Ketika mobil itu menghilang dari pintu garasi, dia menghentakkan kakinya, dia pikir dia sangat pintar. Bersambung ke bab selanjutnya.